Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan satu topik perkuliahan di teknologi benih, yaitu pembuahan ganda. Seperti kita ketahui, bagaimana suatu buah itu bisa terbentuk, itu diinisiasi oleh adanya proses fertilisasi pada bunga tomat itu sendiri. Jadi, sebelum buah itu terbentuk, maka biji itu harus mengalami pembuahan. Nah, bagaimana proses pembuahan itu terjadi? Mekanisme apa saja yang terlibat? Mari kita ikuti lebih jauh perkuliahan ini. Adik-adik mahasiswa, sebelum kita beranjak membahas tentang bagaimana proses pembuahan ganda itu terjadi, maka kita harus mengetahui dulu struktur bunga dari tanaman tomat itu sendiri. Oke. Jadi tanaman tomat dia memiliki struktur bunga yang lengkap, ya, bunga sempurna, mulai dari mahkota, kelopak, kemudian benang sari, dan juga kepala putik terdapat dalam satu bunga. Ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan polen dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Tanaman tomat itu sendiri merupakan tanaman yang menyerbuk sendiri. Dia memiliki organ kelamin jantan dan betina yang terletak dalam satu bunga. Dan ini adalah letak dari kotak sari, di dalamnya terdapat serbuk sari. Serbuk sari ini atau polen, jika dia dikecambahkan secara in vitro, maka dia akan tumbuh ya, polen tube atau tabung polennya, seakan-akan dia akan berkecambah. Nah, tabung polen ini jika ditumbuhkan secara terus-menerus, dia akan memanjang, semakin lama akan semakin panjang, di dalamnya terdapat dua inti sel sperma yang berperan dalam proses pembuahan ganda. Dan juga terdapat satu inti sel vegetatif yang akan membantu tabung polen supaya bisa masuk ke dalam mikrofil dan membuahi bakal biji. Selanjutnya, kita akan mempelajari proses penyerbukan. Tadi secara in vitro, bagaimana polen berkecambah. Sekarang kita akan melihat secara mikroskopis bagaimana jika polen itu tumbuh dan menyerbuki putik. Nah, di sini terlihat ini adalah bagian dari kepala putik dan ini bukan tabung putik ya. Nah, ini merupakan polen yang sudah di-tagging atau ditandai menggunakan gene fluorescent protein. Jadi polen yang sudah menempel di kepala putik, dia akan berkecambah jika tidak ada beryl sap incompatibility. Nah, dia akan bercambah membentuk tabung polen terus ya menuju ke bakal buah atau ovarium di sini. Setelah masuk melalui ovarium, maka dia akan menuju mencari ovul atau bakal biji. Sehingga di sini nanti akan terlihat ini ada ovul bagian bakal biji ya. Ini juga sama akan terlihat di sini bagaimana tabung polen atau polen tube dia mulai masuk dan membuahi bakal biji. Ini adalah bagian dari endosperm. Di sini juga terlihat ya sudah diwarnai, ini hijau yang terang begitu. Ini merupakan bagian dari tabung polen. Nah, adik-adik mahasiswa, sekarang sudah paham mungkinnya sebagai pengantar awal, kita sudah mengetahui struktur bunga dan bagaimana proses lebih dalam pembuahan ganda itu terjadi dan mekanisme apa saja yang terjadi di dalamnya. Kita saksikan video berikutnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang struktur biji dan pembuahan ganda. Jadi, struktur biji seperti di sini digambarkan, dia memiliki beberapa sel di dalamnya. Pertama ada dua sinergid di sini ya, yang mengapit sel telur. Kemudian ada dua inti sel sentral di sini yang memiliki level ploidioid. Kemudian di sini ada tiga sel antipodal. Nah, di sini juga terdapat mikrofil atau lubang bagi polen tube supaya bisa masuk menyerbuki sel telur dan juga sentral sel. Polen tube itu sendiri seperti digambarkan di awal, dia memiliki dua inti sel sperma dan satu inti sel vegetatif. Ya, jika dia sudah mulai masuk melalui mikrofil, maka dia akan mulai melepaskan sel spermanya. Satu dia nanti akan membuahi sel telur, dan satunya akan membuahi sel sentral menjadi endosperm, dan ini akan menjadi zigot. Sehingga kenapa dinamakan pembuahan ganda? Karena memang dasarnya adalah ada dua sel yang akan dibuahi oleh sel sperma. Adik-adik mahasiswa, ketika proses pembuahan itu sudah terjadi, di mana sel sperma satu sudah membuahi sel telur, kemudian sel sperma kedua membuahi inti sel, dua inti sel polar yang ada di tengah, maka proses pembentukan biji akan terinisiasi. Namun pertanyaannya sekarang adalah, polen yang terdapat di dalam bunga, itu kan jumlahnya ada jutaan, ada banyak sekali. Sementara biji yang ada di dalam buah tomat, ya, kita akan membedah buah tomat dan melihat bijinya. Oke. Bisa dilihat. Biji buah tomat jumlahnya sangat terbatas sekali. Mungkin maksimal satu buah tomat bisa mengandung 100-200 biji per buah, tergantung pada jenis dan varietasnya. Bagaimana biji di dalam buah tomat bisa melakukan penghambatan terhadap jutaan polen tube
yang lainnya setelah dia terbuahi. Mari kita saksikan lebih lanjut video selanjutnya. Adik-adik mahasiswa, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme polispermi blok. Di apa itu polispermi blok? Saudara bisa bayangkan bahwasanya polen yang terdapat dalam bunga itu kan jumlahnya ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Ada banyak sekali. Sementara bakal biji itu jumlahnya terbatas. Sedangkan bakal biji itu sendiri hanya bisa dibuahi oleh satu polen tube saja. Bagaimana mekanisme penghambatan polen tube atau polispermi blok supaya tidak membuahi satu bakal biji yang dibuahi secara bersamaan oleh polen tube yang banyak? Nah, itu tentu ada mekanisme tersendiri supaya terjadi penghambatan. Polen tube itu sendiri, dia akan masuk melalui mikrofil, tentu itu dipandu oleh suatu senyawa atraktan, lur, yang dikeluarkan oleh sinergid. Jadi sinergid dia memproduksi satu senyawa protein tertentu yang digunakan sebagai atraktan oleh polen tube. Sinergid itu sendiri ada dua, persisten sinergid dan reseptif sinergid. Reseptif sinergid itu adalah sinergid yang digunakan oleh polen tube sebagai pintu masuk ke dalam biji. Jadi ada dua pintu masuk biji setelah melalui mikrofil karena ada dua sinergid. Sementara persisten sinergid itu merupakan sinergid yang tidak dimasuki oleh polen tube. Setelah masuk melalui sinergid, maka polen tube akan melepaskan dua inti sel sperma sehingga nanti akan terjadi pembuahan. Ya, yang satu membuahi sel telur menjadi zigot, kemudian yang satunya akan membuahi central cell sehingga menjadi endosperm. Lantas bagaimana nasib dari persisten sinergid yang satunya? Jika ini tidak dihancurkan, maka masih bisa dimasuki oleh polen tube yang lain. Oleh sebab itu, setelah terjadi pembuahan ganda, maka persisten sinergid akan mengalami kebocoran dinding sel, sehingga senyawa-senyawa ataupun larutan yang ada di dalam sel sinergid akan mengalami dilusi yang sangat cepat dan bergabung dengan endosperm. Di saat itu pula, maka senyawa atraktan lur akan berkurang, sehingga tidak dapat mengundang tabung polen yang lain untuk bisa membuahi biji yang sudah dibuahi. Begitulah mekanisme penghambatan polispermi blok. Baik, adik-adik mahasiswa, di sini saudara akan melihat bagaimana proses dari perubahan senyawa atraktan lur yang terdapat di dalam sinergid. Jadi ini merupakan video ya. Di sini nanti saudara akan melihat yang bagian berwarna hijau itu merupakan daerah sinergid, yang paling atas nih agak redup itu merupakan reseptif sinergid, sedangkan yang paling bawah itu persisten sinergid. Setelah terjadi polinasi dan terjadi pembuahan ganda, maka secara cepat kandungan senyawa lur di sini akan mulai menghilang. Mari kita saksikan. Nah, saudara bisa melihat bagaimana proses penurunan ya konsentrasi sinergid lur yang ada di sinergid. Ini merupakan salah satu mekanisme polispermi blok untuk mencegah adanya pembuahan bakal biji oleh polen tube yang berlebih. Baik, adik-adik mahasiswa, selanjutnya saya akan membahas mengenai proses pertukaran suatu cairan yang terdapat di dalam sinergid selama fusi endosperm dan sinergid itu terjadi. Seperti sudah dijelaskan di awal, bahwasannya pada saat terjadi proses pembuahan ganda, untuk mencegah adanya polen tube yang lain supaya tidak membuahi, maka sinergid atau persisten sinergid harus mengalami kebocoran dinding sel. Bagian yang berwarna hijau ini itu merupakan bagian dari sitoplasma yang ada di sinergid. Nah, selama proses pembuahan ganda nanti akan mengalami dilusi atau pengenceran yang sangat cepat sekali sehingga nanti akan menghilang. Mari kita saksikan videonya. Oke, sudah akan melihat di sini ya, lama-lama akan menghilang dan bergabung dengan endosperm yang ada di bagian tengah di sini. Itu adalah salah satu tanda keberhasilan dari proses pembuahan ganda. Baik, adik-adik mahasiswa, sebelumnya saudara sudah melihat bagaimana proses pergerakan suatu senyawa cairan yang ada di sitoplasma di sinergid bergerak ke arah endosperm. Nah, karena terjadi kebocoran dinding sel yang ada di sinergid, maka demikian pula nanti akan terjadi pergerakan cairan-cairan yang ada di sitosol dan nukleus di endosperm maju masuk ke dalam sinergid. Nah, di sini kita menggunakan suatu penanda protein FWA yang ditandai dengan green fluorescent protein ya. Nanti akan melihat bagaimana pergerakan penanda tersebut, dia nanti akan mulai masuk menuju sinergid. Mari kita saksikan videonya. Oke, secara cepat di sini saudara bisa melihat awan yang berada di endosperm kemudian tiba-tiba masuk dan bergerak muncul di daerah sinergid. Itu artinya terjadi pertukaran cairan dari endosperm dan juga sinergid, dengan kata lain terjadi fusi antara kedua sel tersebut. Baik, adik-adik mahasiswa, saudara tadi sudah mempelajari bagaimana fusi dari sel sinergid dengan endosperm itu terjadi, yang diinisiasi oleh adanya pembuahan dari sel telur dengan tabung polen. Sekarang pertanyaannya adalah,
bagaimana peranan dari dua inti polar yang ada di tengah. Karena sejatinya dia juga akan dibuahi oleh inti sperma yang lain. Ingat, polen tube dia memiliki dua inti sperma. Yang pertama, dia akan membuahi sel telur, dan yang kedua akan membuahi sel tomat. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika sel telurnya tidak ada? Hanya ada dua inti sel atau calon endosperm. Akankah pollen tube inhibition atau penghambatan poly to be block itu terjadi? Kita saksikan ulasan berikut ini. Baik, adik-adik mahasiswa, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana polispermi block itu terjadi diinisiasi oleh adanya pembuahan sel telur. Jadi adanya mekanisme polispermi block yang melibatkan adanya fusi antara sinergi dengan endosperm itu karena diinisiasi oleh adanya pembuahan sel telur. Sekarang, jika dalam kondisi normal, pollen tube itu dia akan melakukan penyerbukan hingga di kepala putik, kemudian dia berkecambah membentuk tabung polen dan menuju bakal biji. Namun pertanyaannya sekarang adalah bagaimana jika misalkan bakal biji tersebut tidak memiliki sel telur. Artinya nanti kita akan melakukan suatu mutasi dengan melakukan iradiasi, sehingga sel telur menjadi tidak aktif. Akankah sentral sel ini juga memiliki peranan yang penting untuk melakukan polispermi block? Karena sejatinya dia juga harus dibuahi oleh inti sel sperma. Di sini ada 3 skenario. Pertama, adanya pembuahan ganda atau kondisi normal. Dalam kondisi normal jelas inti sel sperma nanti dia akan membuahi sel telur dan juga endosperm atau sentral sel. Kemudian kondisi kedua, kita akan melihat apakah betul sentral sel juga memainkan peranan dalam polispermi block atau tidak dengan cara melakukan iradiasi sel telur atau kita sebut kondisi mutasi. Kemudian yang ketiga, kita nanti akan melihat di mana ada suatu kondisi abnormal, yaitu sel telur dan juga sentral sel diradiasi tidak ada. Bagaimana nanti respon dari inti sel sperma? Nanti kita semua akan saksikan. Sekarang pada kondisi yang pertama, jelas ya, pada kondisi double fertilization, ini sudah mulai muncul inti sel sperma yang sudah dilepaskan dari pollen tube. Pada menit kelima, dia mulai bergerak dan mulai memisah, hingga pada menit ke-40, inti sel sperma nanti yang pertama itu akan membuahi inti sel polar, sentral sel yang di tengah, kemudian yang satunya membuahi sel telur. Jelas pada kondisi ini nanti akan terjadi polispermi block. Kemudian yang kedua, karena sel telurnya tidak ada ataupun diiradiasi, sehingga mungkin hanya muncul single fertilization yang mestinya tadi double fertilization karena sel telurnya tidak ada. Kita bisa lihat di sini ada banyak sekali yang berwarna pink itu inti sel sperma akan membuahi. Tetapi tetap hanya ada satu pollen tube yang bisa membuahi bakal biji. Di sini sudah muncul dua inti sel sperma, ya ini merupakan titik awal mereka sudah mulai dirilis. Kita bisa saksikan yang ada tanda asterik hingga menit ke-20 ataupun 30 dia akan tetap berada di posisi awalnya. Akan tetapi inti sel sperma yang lainnya, yang satunya dia akan bergerak menuju sentral sel karena sentral selnya ada sehingga dia akan membuahi di sini. Dia bergerak memisah. Sementara yang satunya tetap tidak pergi kemana-mana karena dia tidak memiliki target untuk dibuahi. Sehingga jelas di sini sentral sel juga melakukan peranan yang penting untuk mencegah adanya polispermi block dari tabung polen yang lain supaya tidak bisa membuahi. Kemudian di kondisi yang ketiga, di mana tidak terjadi fertilisasi dikarenakan tidak ada sentral sel dan juga sel telur. Kita bisa lihat di sini tabung polen sudah masuk, kemudian melepaskan inti sel sperma ada 2, tetapi hingga menit ke-30 mereka tidak beranjak dari posisi yang semula. Karena apa? Mereka tidak memiliki target. Tidak ada sentral sel dan juga tidak ada sel telur. Sehingga di sini jelas bahwasanya tidak hanya sel telur saja yang melakukan proses penghambatan terhadap pollen tube, tetapi sentral sel juga berperan penting dalam mekanisme polispermi block. Oke, adik-adik mahasiswa, bagaimana? Belajar teknologi benih itu mudah bukan? Nah, supaya Anda memiliki pemahaman lebih mendalam, silakan baca dan ulas kembali materi tentang pembuahan ganda, bagaimana mekanisme penghambatan pollen tube itu terjadi, ya, untuk meningkatkan kompetensi Anda. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan, oke? Salam sehat, salam semangat, jaga protokol kesehatan, selalu jaga stamina, dan minum multivitamin yang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.